warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Bu Rizky akan menjelaskan mengenai kewajiban jangka panjang bab 5. Pada bab 4 kemarin kita telah membahas kewajiban lancar ya. Jadi kalau kewajiban lancar itu hutangnya harus dibayar kurang dari atau maksimal 1 tahun. Sedangkan kalau kewajiban jangka panjang ini maksimal tidak terhitung tetapi harus lebih dari 1 tahun. Nah, pada kewajiban jangka panjang ini biasanya karena nominalnya tidak cukup besar, otomatis pelunasannya bisa diangsur. Pengangsurannya dapat dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ini adalah kewajiban jangka panjang bahwa hutangnya harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya di sini, wesel jangka panjang. Apabila wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang, maka peminjam akan mencatat penarikan wesel seperti halnya dalam wesel jangka pendek. Contoh, tanggal 31 Desember PT Fujiyama meminjam uang sebesar 60 juta dengan bunga 12%. Jurnal yang dibuat kas pada utang wesel. Jelas kas ada di debit karena di sini PT Fujiyama telah menerima pinjaman sebesar 60 juta. Utang di kredit untuk menjelaskan bahwa nantinya PT Fujiyama mempunyai kewajiban yang harus dibayar sebesar 60 juta. Jumlah angsuran tidak sama besar. Pada cara ini, angsuran satu dengan angsuran lain tidak sama besar. Angsuran terdiri dari bunga yang sudah menjadi beban sampai dengan saat angsuran dilakukan, ditambah dengan angsuran pokok pinjaman. Jumlah angsuran pokok pinjaman sama besarnya, tetapi beban bunga yang tidak sama. Jadi kalau angsuran pokok pinjaman itu nanti nominalnya sama, yang berbeda hanya pada beban bunganya, bunga atas pinjaman. Contoh, PT Fujiyama di atas harus diangsur setiap tanggal 31 Desember. Dengan demikian, besarnya angsuran tahunan terdiri dari pokok pinjaman sebesar 10 juta. Ini adalah angsuran untuk yang pertama. Angsuran pertama jadi 1/6 kali 60 juta. Utang weselnya angsuran pertama 10 juta dan beban bunga 7.200.000 dari mana? Dari bunga 12% dikalikan nominal pinjamannya 60 juta. Sehingga kas yang harus dikeluarkan untuk angsuran pertama dari PT Fujiyama ini sebesar 17.200. Kemudian angsuran kedua. Ingat, utang wesel ini adalah angsuran pokok pinjaman, jadi nominalnya sama selama 6 kali, karena di sini tadi kan dijelaskan 6 tahun kan pinjamannya. Nah, untuk angsuran pinjaman utang wesel ini nanti sama 10 juta, tetapi yang berbeda hanya beban bunganya. Semakin lama nanti beban bunganya akan semakin turun. Contohnya di sini, ketika angsuran pertama itu beban bunga 7.200.000, tetapi untuk beban bunga yang angsuran kedua 6 juta. Dari mana? Dari bunga 12% dikalikan 50 juta. Kok 50 juta Bu? Yang pertama 60 juta. Jelas, kalau yang pertama ini dia masih angsuran kedua. Ketika angsuran pertama 60 juta. Jadi dia kan masih mengangsur yang pertama. Yang kedua di sini sudah 50 juta karena 10 juta sudah dibayar di angsuran kedua. Jadi pokok pinjaman yang tersisa hanya 50 juta. Makanya beban bunganya menjadi 6 juta. Dari 12% dikalikan 50 juta. Sehingga kas yang harus dikeluarkan sebesar 16 juta. Nanti untuk angsuran ketiga berarti beban bunganya 12% dikalikan 40 juta. Karena 20 juta sudah dibayar di angsuran pertama sama angsuran kedua. Oke, next. Jumlah angsuran sama besar. Dalam contoh di atas, angsuran atas pokok pinjaman sama besarnya, tetapi
tetapi bunga yang dibayar tidak sama besar, sehingga total yang harus dibayar untuk setiap periode angsuran menjadi tidak sama besar. Oke, untuk angsuran sama besar di sini berarti dari tahun pertama sampai tahun kedua, tahun terakhir nanti sama besarnya. Apabila wesel bernilai nominal 60 juta dengan bunganya 12% diangsur setiap akhir tahun selama 6 tahun, maka nilai nominal tersebut harus kita bagi dengan faktor diskonto yang dapat dicari dalam tabel berikutnya. Nah, di sini terdapat tabelnya untuk mencari bunga sama besar angsurannya. Dilihat di situ tadi kan bunganya 12% di sini ya. Bunganya 12% dengan angsuran berapa tahun? 6 tahun, period hence. Nah, di sini adalah periode tahunnya 6 tahun, kemudian ditarik ke bunga 12%. Sehingga ketemu bunganya 4.100.000 ini ya, 41114. Nah, langsung saja dibagi. Nah, ditentukan faktor diskontonya, bunganya 41114. Sehingga 60 juta dibagi 41114 didapatkan per tahunnya 14.594. Sehingga untuk angsuran pertama sampai ke 6 itu nominalnya sama. Oke, pengalokasian angsuran ya, sehingga jumlah setiap angsuran tetap. Nih, ini untuk setiap angsurannya tetap, jumlah pokok pinjaman semakin bertambah, kemudian jumlah bunganya semakin berkurang. Mari kita lihat di sini di tabel pembagian bunga dan pokok pinjaman dalam tiap angsuran. Ingat nih tadi angsurannya sampai 6 tahun dan dibayar setiap akhir tahun. Oke, saldo awal pokok pinjamannya 60 juta. Angsuran periodiknya sampai angsuran pertama sampai terakhir sama sebesar 14.594. Kemudian beban bunganya rumusnya A dikalikan 12%. Jadi 60 juta dikalikan 12% untuk angsuran pertama 7.200.000, sehingga pokok pinjamannya 14.594 dikurangi 7.200.000 didapatkan 7.394. Sehingga saldo akhir pokok pinjaman itu dari 60 juta dikurangi 7.394, sehingga saldo akhir pokok pinjaman untuk angsuran pertama tinggal 52.606.000. Kemudian saldo awal pokok pinjaman angsuran kedua ini ya, kemudian angsuran pokok periodiknya sama, kemudian beban periode bunganya menjadi 6.313. Dari mana? Dari 52.606 dikalikan 12%. Kemudian bagian pokok pinjamannya berarti berapa? Berarti 14.594 dikurangi 6 juta sekian didapatkan 8.281. Saldo pokok pinjamannya berarti berapa? Berarti 52 juta dikurangi 8.281. Sehingga nanti caranya menghitung sama ya. Sehingga nanti saldo akhir pokok pinjamannya sisanya 0, karena sudah terbayarkan dengan angsuran sama besarnya sebesar 14.594. Kemudian untuk mencatat angsuran wesel pertama yaitu utang wesel, ini adalah angsuran pokok pinjamannya, beban bunga ya 7.200.000 pada kas, sehingga kas yang dikeluarkan sebesar 14.594. Ini angsuran pertama. Kalau angsuran kedua berarti berapa Bu? Bagaimana Bu? Utang weselnya dilihat, utang weselnya berarti berapa? Utang wesel 8.281 pada dan beban bunganya berarti berapa angsuran kedua? 6.313 pada kas yang sebesar 14.594. Kemudian utang obligasi
Cara lain yang sering ditempuh perusahaan untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang adalah dengan mengeluarkan obligasi. Perusahaan seringkali melakukan peminjaman uang dengan cara mengeluarkan obligasi. Seperti halnya Wesel, obligasi juga diberi surat janji tertulis untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Perbedaan antara utang obligasi dengan utang Wesel. Apabila perusahaan atau perorangan meminjam uang dengan menarik komes, biasanya pinjaman tersebut diperoleh dari satu kreditur, misalnya sebuah bank. Berbeda dengan utang Wesel, pengeluaran obligasi biasanya meliputi jumlah lembar obligasi yang besar dan dijual kepada masyarakat, bukan kepada orang per orang. Nah, ini adalah surat obligasinya. Di sini sudah tertulis jumlahnya berapa, kemudian nominal jatuhnya berapa. Ini perbedaan antara obligasi dengan saham. Saham dan obligasi adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Namun kedua jenis surat berharga tersebut mempunyai perbedaan yang sangat besar. Kalau saham itu berarti kita punya turut andil dalam kepemilikan sebuah perseroan, itu ya. Jadi seandainya Bu Rizky mau membeli saham di perusahaan A, berarti otomatis Bu Rizky mempunyai hak atas kepemilikan perusahaan tersebut. Contoh, bila seseorang memiliki 1000 lembar saham suatu perseroan dari 10.000 lembar saham beredar perusahaan tersebut, maka orang tersebut mempunyai hak kepemilikan 1/10 dari total modal perusahaan. Oke, kalau obligasi itu adalah bukti bahwa pemegang surat tersebut telah memberi pinjaman kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi yang bersangkutan. Apabila seseorang memiliki selembar obligasi bernilai 1.000, kemudian bunganya 11%, jangka waktunya 20 tahun, maka orang tersebut mempunyai dua hak. Pertama, hak untuk mendapatkan bunga sebesar 11% atau Rp110 per tahun. Hak kedua, mendapatkan pengembalian pelunasan pada tanggal jatuh obligasi, yaitu 20 tahun sejak obligasi diterbitkan. Oke, mengapa perusahaan mengeluarkan obligasi? Perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka panjang biasanya mempertimbangkan untuk mengeluarkan saham atau obligasi. Baik saham maupun obligasi masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Oke, keuntungan potensial yang akan diperoleh bila perusahaan mengeluarkan obligasi adalah meningkatnya laba perusahaan, sehingga bagian laba untuk pemegang saham juga akan meningkat. Sebagai contoh, perusahaan sudah memiliki 200.000 lembar saham beredar, membutuhkan dana 1 miliar untuk mengembangkan usahanya. Manajemen memperkirakan bahwa setelah ekspansi atau diperluas meningkat, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 900 juta. Sebelum dikurangi bunga obligasi dan sebelum dikurangi pajak penghasilan. Jadi ini adalah laba sebelum adanya bunga dan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan dihadapkan pada dua pilihan. Rencana A, menerbitkan 100 lembar tambahan saham baru. Ingat, saham awalnya kan 200 lembar. Kemudian rencana A itu dia menerbitkan 100.000 lembar saham baru dengan nominal 10.000 per lembar. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya jumlah saham beredar 300.000. Dari mana? Dari 200.000 lembar ditambah 100.000 lembar. Rencana B, menerbitkan obligasi yang nominal seluruhnya berjumlah 1 miliar dengan tingkat bunga 10%. Tabelnya sekarang. Yang ini rencana A dan rencana B. Sebelum adanya obligasi dan pajak 900.000. Kemudian beban bunga obligasinya 10%. Sehingga didapatkan rencana B itu beban bunganya 100 juta. Oke, 100 juta ini dari mana, Bu? Di sini dijelaskan pada rencana B di sini itu tingkat bunganya 10% dikalikan nominal seluruhnya 1 miliar. Sehingga beban bunga obligasinya sebesar 100 juta. Sehingga rencana A didapatkan 900 juta, rencana B 800
juta. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan 35%.